Ya, pemirsa, penanganan laporan kasus penghadangan petugas BPN saat pengukuran lahan di Sekotong beberapa waktu lalu dilimpahkan Polda NTB ke Polres Lombok Barat. Dan Satreskrim Lombok Barat akan melakukan pemanggilan terhadap para terlapor untuk dimintai keterangan. Laporan penghadangan petugas BPN saat rekonstruksi atau pengukuran tanah di Sekotong menjadi atensi Polda NTB. Laporan kasus yang sebelumnya dilaporkan ke Ditreskrimum Polda NTB diserahkan penanganannya ke Satreskrim Polres Lombok Barat. Hal itu guna memusnahkan penanganan kasus yang lokusnya berada di wilayah hukum Polres Lombok Barat. Terkait dengan perkara yang dilaporkan oleh saudara inisial D, telah kami terima limpahan dari Polda dan kami sudah menindaklanjuti perkara tersebut untuk dilakukan pemanggilan terhadap saksi-saksi maupun pelapor. Siapa aja terlapornya? Mungkin terlapor sejauh ini yang dilaporkan saudara inisial J dan rekan-rekan yang lain. Dalam waktu dekat ini, Satreskrim Polres Lombok Barat akan melakukan pemanggilan terhadap sejumlah terlapor untuk dimintai keterangan. Kasus penghadangan petugas BPN saat rekonstruksi tanah di Sekotong oleh sejumlah preman menggunakan senjata tajam menyusul klaim kepemilikan lahan seluas 1,25 hektar antara Nurdin Dino melawan Christine Hadjon. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. Terhitung per Maret hingga awal September 2022, Direktorat Lalu Lintas Polda NTB telah terekam sebanyak ribuan lebih pelanggar lalu lintas pasca diberlakukan elektronik tilang. Elektronik tilang mulai diberlakukan Direktorat Lalu Lintas Polda NTB per awal Maret 2022 lalu. Awal Maret hingga awal September sebanyak ribuan pelanggaran lalu lintas yang terekam elektronik tilang. Direktorat Lalu Lintas Polda NTB menegaskan kendala penilangan kendaraan dari luar daerah yang mati pajaknya karena data belum terkoneksi secara nasional. Kendalanya yang pertama adalah perpindahan kendaraan dari penjual ke pembeli, terutama kendaraan bekas. Si pemilik kendaraan belum melakukan balik nama, sehingga kendalanya tersebut apabila si pengguna kendaraan itu melakukan pelanggaran dan belum balik nama, surat konfirmasi masih menggunakan data pemilik kendaraan yang lama. Padahal itu sudah pindah tangan, sudah diperjualbelikan mungkin 1 tahun, 2 tahun, bahkan 3 tahun, dan dia belum melaksanakan balik nama. Begitu surat konfirmasi dikirim, otomatis pemilik kendaraan yang tadi yang pertama itu dia kaget karena dia merasa tidak melakukan pelanggaran dan menyampaikan bahwa kendaraan itu sudah berpindah tangan, sudah diperjualbelikan. Untuk menertibkan kendaraan dari luar daerah yang selama ini beroperasi di NTB dan ditengarai pajaknya mati, sejumlah perangkat telah dipasang di beberapa titik untuk melakukan pemantauan dan pelanggaran lalu lintas, seperti kamera Electronic Traffic Law Enforcement atau kamera ETLE. Pemasangan kamera ETLE dilakukan di 5 titik ramai arus lalu lintas seperti Simpang 4 Bank Indonesia Mataram, kantor DPD Golkar NTB, dan Seruni. Pemasangan kamera ETLE sekaligus bertujuan untuk efisiensi dan mengurangi operasi kendaraan bermotor di jalan yang melibatkan banyak personil gabungan sekaligus meningkatkan pendataan asli daerah dari pajak kendaraan. Dari Mataram, Hari Kasidi, iNews melaporkan. 100 tangki air bersih didistribusikan BPD Lombok Tengah ke 84 desa terkena dampak kekeringan. Memasuki kemarau, 84 desa di Lombok Tengah kesulitan air bersih akibat terdampak kekeringan. Untuk memenuhi pasokan ke warga terdampak kekeringan, BPBD Lombok Tengah hingga saat ini telah mendistribusikan sekitar 100 tangki air bersih ke 84 desa. Hingga di puncak musim kemarau saat ini, BPBD Lombok Tengah tetap melakukan penyaluran air bersih sesuai permintaan masyarakat yang terdampak dengan jumlah 10 tangki per harinya. Sementara itu, untuk pendistribusian air bersih, BPBD masih berkoordinasi dengan pihak ketiga lantaran masih terkendala armada. Kita dropping itu sehari maksimal 10. Maksimalnya 10. Di per dusun itu dua tangki kita bisa dropping, tergantung
tergantung juga kebutuhan kan. Kalau masyarakat mau butuh lebih banyak lagi, ya kita bisa lebih dari 2, kita dan 4. Tapi rata-rata production itu 2 kita kasih. Untuk ketersediaan air sendiri hingga kini masih aman, BPBD telah menyiapkan 170 tangki air bersih untuk disalurkan. Dan pasokan air bersih juga akan di-dropping BPBD Provinsi untuk penyaluran ke Lombok Tengah. Dari Lombok Tengah, Emma Widiawati, iNews melaporkan. Sesaat lagi kami akan segera kembali dengan informasi penting lainnya tetap di iNews NTB.